Aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Maaf ya telat. Yes, hari ini kita bahas modul 8 yang akan presentasi Mbak Esti atau Mbak Grace. Mangga dipersilahkan. Semoga jam 12 sudah selesai ya. Karena mau tidak mau jam 12 saya harus segera pulang. Oh ya, sama besok mumpung di awal. Sama besok hari Jumat Mbak Asna bisa presentasinya tuh siang. Kalau siang gitu bisa nggak ya jam jam berapa bisanya teman-teman? Jumat siang. Bisa jam berapa? Jam jam 1 atau ya sekitar, tapi teman-teman nggak apa-apa ya, nyesuaiin aja ya. Kayak biasanya gini. Oh ya. Oke, jam 1-an gitu paling ya. Oke, oke. Oke, oke gitu aja. Mangga dimulai Mbak Grace. Iya. Slide-nya. Cie. Mbak Gani. Langsung ganti atau Oke. Iya patah sih. Iya. Iya, jadi oh ya, terus. Kalau yang iya mangga diterusin dulu nanti saya tambahin di habis jelasin yang poin akhir.
Jadi yang jadi yang poin C, iklan itu kenapa kenapa ada yang posisinya bisa sampai mempengaruhi khalayak dan cuma sampai taraf kesadaran, karena kadang kita pada waktu melihat iklan atau isi iklan itu kadang ada yang bisa membujuk dengan mempersuasi dengan caranya, tapi ada beberapa iklan atau mungkin ada dua aspek itu dari segi iklannya, karena mungkin dia hanya ya hanya sampai batas kesadaran, atau dari segi konsumen yang iklan itu hanya memfasilitasi mereka untuk mengetahui tentang produk. Jadi konsumen dengan melalui iklan itu hanya sadar hanya mengetahui, oh ternyata ada produk ini. Nah itu yang dimaksud hanya sampai pada taraf kesadaran itu. Mbak Grace. Terus kenapa bersifat non personal? Karena ya nggak secara langsung, karena lewat media massa. Jadi feedbacknya kalau iklan itu feedback itu apa sih? Timbal baliknya nggak bisa secara langsung kalau kayak personal selling ya, karena kita nggak bisa komentar atau kasih respon ngomong ke TV atau radio gitu kan, nggak bisa kan, atau ngomong ke koran gitu kan, harus ada waktu untuk umpamanya kita kirim surat atau ini ke pihak korannya atau ke pihak radionya gitu. Jadi kenapa itu maksudnya yang non personal. Nah, enggak langsung dilanjut. Jadi cuma dilihat dari penjualan. Iya, emang enggak. Kerangka persuasi kenapa? Karena nanti saya tambahin. Keterlibatan di sini itu lebih ke gimana iklan itu apa sih namanya, mengajak masyarakat untuk terlibatnya, mencari tahu informasi tentang iklan tersebut gitu loh. Kayak umpamanya ada iklan kayak Mbak Grace, umpamanya Mary Kay-nya diiklanin di TV gitu. Tapi orang kan cuma ya itu umpamanya batas kesadaran aja ya. Orang cuma tahu iklan ada Mary Kay. Mary Kay itu apa sih? Nah, itu akhirnya iklan tuh ngajak kita untuk terlibat dalam produknya. Kita cari tahu, ada tingkat keterlibatan yang di modul-modul sebelumnya ada ya, teori involvement framework, hayo yang high involvement keterlibatan tinggi itu ketika orang mencari tahu, konsumen mencari tahu dalam porsi yang lebih banyak, sedangkan keterlibatan atau involvement rendah